Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Kali ini di part kedua saya akan membantu menjelaskan tentang cara pengisian SKP 2022 untuk kepala sekolah. Kenapa untuk kepala sekolah? Karena kepala sekolah itu wajib untuk mengisi SKP-nya terlebih dahulu, barulah guru dan pegawai tata usaha itu bisa melakukan pengisian SKP-nya. Karena itu kita login ke alamat website dari Si Kinerja, alamat linknya Bapak Ibu bisa baca di deskripsi pada video. Setelah itu nanti dia akan masuk dan tampilannya seperti ini. Bapak Ibu masuk menggunakan NIP dan juga password yang sudah Bapak Ibu ganti di menu edit profil. Kemudian klik login. Kemudian kita pilih SKP. Nah, di sini belum ada data SKP-nya, karena itu kita klik ditambah SKP. Lalu kita cek di sini. Kalau kita sudah mengedit profil dan jabatan dengan benar pada menu edit profil, maka dia akan otomatis terisi seperti ini. Untuk yang pertama ini tentu kita akan membuat SKP 2022 terlebih dahulu, kemudian mencetaknya. Periode awalnya 1 Januari 2022, periode akhirnya tetap. Kemudian model SKP-nya, karena ini untuk kepala sekolah. Di sini ada keterangan Bapak Ibu. Pilihan JPT atau pimpinan unit mandiri bagi pimpinan perangkat daerah, kepala UPTD, kepala cabang dinas, dan kepala sekolah. Maka kita klik di bagian JPT atau pimpinan unit mandiri. Jikalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Tapi jikalau Bapak Ibu sebagai pengawas, guru dan tenaga tata usaha, maka Bapak Ibu kliknya di jabatan administrasi atau jabatan fungsional. Lalu klik simpan. Nah, karena kita ingin membuat SKP 2022, maka kita, kalau hemat saya, kita tinggal klik di import RHK tool kinerja. Bisa juga kalau misalnya Bapak Ibu belum sempat membuat tool kinerja 2022, maka Bapak Ibu bisa mengisinya satu persatu. Kita klik di import RHK tool kinerja, klik ya. Nah, dia akan otomatis mengimport atau mengambil data SKP kita dari tool kinerja yang pernah kita kerjakan di tahun 2022 lalu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada perbedaan sedikit dengan tampilan tool kinerja tahun 2022 kemarin. Ini ada penambahan satu kolom yang namanya perspektif. Kalau kita lihat di sini, kita klik di edit indikator. Perspektif itu ada 4. Ada namanya penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, dan anggaran. Apa fungsinya perspektif ini Bapak Ibu? Indikator kinerja individu ini, Bapak Ibu tinggal sesuaikan perspektifnya. Kira-kira dia lebih nyambung atau lebih cocok dengan yang mana. Contoh misalnya, jumlah rencana pengembangan sekolah jangka panjang RPS, RKJM, RKT. Nah, indikator ini kira-kira menurut Bapak Ibu, dia lebih cocoknya ke mana? Apakah ke penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, ataukah anggaran? Kalau saya, ini menurut saya ya Bapak Ibu, ini lebih cocoknya ke penguatan internal, kemudian klik simpan. Jadi yang perlu kita ubah, menurut saya hanya di bagian perspektif. Atau misalnya Bapak Ibu melihat bahwa, oh, rencana hasil kerja utama saya ini kayaknya saya mau rubah. Maka Bapak Ibu bisa klik di edit rencana. Seperti itu. Atau misalnya jumlahnya kurang. Bapak Ibu bisa klik di sini. Utama. Lalu Bapak Ibu ketikkan lagi rencana hasil kerja Bapak Ibu yang ingin ditambahkan itu apa. Lalu Bapak Ibu klik simpan. Seperti itu. Atau mau tambah lagi yang untuk tambahan. Tinggal Bapak Ibu klik di tambahan. Rencana hasil kerjanya apa. Lalu klik
simpan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu mengubah perspektifnya, lalu Bapak Ibu langsung klik di bagian ajukan. Ajukannya kemana? Ajukan ke pejabat penilai. Tinggal diklik ajukan. Nah, di sini catatan kepada penilainya ini otomatis sudah ada di dalam kolom ini. Di sini ada catatannya, narasi di atas adalah contoh, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jikalau Bapak Ibu merasa bahwa catatan ini sudah cukup, maka tinggal Bapak Ibu klik simpan. Atau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan lagi narasinya, atau mengubah narasinya, silahkan. Kemudian klik simpan. Nah, setelah diklik simpan, status ini tadi awalnya baru konsep, sudah berubah menjadi penilaian dan sudah ada di akunnya pejabat penilai kinerja untuk memberikan penilaian. Jadi setelah pejabat penilai memberikan penilaian atau menerima usulan rencana hasil kerja kita, barulah kita bisa untuk melakukan realisasi akhir. Terima kasih.